Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud berusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud.
Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Pak
Bapak Presiden Pak Jokowi karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Tribaga Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Oke. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya Cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud.
Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Ihza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari.
Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya.
Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan
tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik
yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut.
Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti, wayahnya menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat.
Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari.
Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalib oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari Kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.
Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya Cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam.
Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud berusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat, maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak, dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda.
Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden.
Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gitu? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya Cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998.
Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan
Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.
Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya Cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan.
Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2001-2004. Dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam
merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari Kompas.com pada Rabu 31 Januari. Selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gitu? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar
Jakarta sampai Kamis. Saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari Kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut.
Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud berusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat.
Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari.
Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalib oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari Kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.
Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas ya menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya Cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam.
Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat, maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak, dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda.
Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden.
Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya Cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998.
Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2001-2004. Dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu, langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan
Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Capres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan.
Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya Cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan.
Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal Jenderal Bintang 4 dan bukan berpangkat mayor. Nama yang Emrus usulkan adalah SBY dan bisa juga Jenderal Bintang, baik masih aktif atau pensiun. Tradisi di militer, senioritas sangat dihormati. Sementara kalau dari junior akan tidak enakan. Ketimbang AHY, SBY lebih tepat di posisi Menko Polhukam. Sementara itu pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat dua tokoh yang memiliki reputasi adalah Yusril Iza Mahendra dan Jimli Asidiki karena keduanya punya pengalaman panjang dan hampir sama dengan Mahfud. Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud. Pria kelahiran Palembang 17 April 1956 ini guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia pada 1998. Ia juga anggota tim ahli Badan Pekerja MPR yang turut menyumbangkan pemikiran untuk amandemen UUD 1945. Selepas menjadi Ketua MK, Jimli sempat menjabat Dewan Pertimbangan Presiden dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012 hingga 2017. Adapun Yusril menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang partainya mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Ia dikenal sosok multitalenta dengan banyak profesi. Yusril juga dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri di 3 pemerintahan berbeda. Jabat yang pernah diemban Yusril diantaranya Menteri Hukum dan Perundang-undangan di Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2001-2004, dan Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu di era SBY pada periode 2004 hingga 2007. Mahfud MD akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari. Keputusan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi yang dilakukan Mahfud MD untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Mahfud dalam Pilpres 2024. Sebab dalam survei teranyar, suara Ganjar Mahfud disalip oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin pada Rabu 31 Januari. Ujang Komarudin menilai langkah Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam menjadi salah satu strategi paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024. Salah satunya untuk mengejar elektabilitas politik di pemilu. Sebagaimana diketahui dalam survei terbaru, elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD disalip oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin. Sehingga Ujang menilai diperlukan isu-isu yang dibarengi momentum untuk menaikkan elektabilitas jelang 14 hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Salah satu caranya yakni langkah Mahfud MD untuk mundur agar terdapat isu yang bisa dijual ke rakyat. Ditambah lagi dengan narasi korban politik. Dengan demikian, Ujang menilai bahwa Ganjar Mahfud berharap mendapatkan simpati publik yang berdampak pada elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Diberitakan sebelumnya Mahfud MD mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, tepatnya pada Rabu 31 Januari. Cawapres nomor urut 3 ini mengaku akan menyampaikan surat resmi pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Selain itu, Mahfud MD mengatakan bahwa keputusan untuk mundur dari Menko Polhukam
merupakan komitmen mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini untuk menjaga independensi selama proses Pilpres 2024. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Prabowo Subianto calon presiden nomor urut 2 menghormati keputusan Mahfud MD yang memilih mundur dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan hak politik Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo secara singkat usai menghadiri acara Trimegah Political dan Economic Outlook 2024 di Jakarta Selatan pada Rabu 31 Januari. Kemudian dilansir dari Kompas.com pada Rabu 31 Januari selanjutnya ketika ditanya lebih lanjut, apakah dirinya juga akan mengikuti jejak Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Namun Prabowo enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan tersebut. Prabowo yang hingga saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kini ia maju bersama anak Jokowi, Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi langkah Mahfud MD yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Prabowo, keputusan tersebut merupakan hak politik Mahfud MD. Prabowo juga mengaku menghormati keputusan Cawapres nomor urut 3 tersebut. Dilansir dari Tribunnews.com, respons Prabowo itu disampaikan di Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, tepatnya pada Rabu 31 Januari hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa keputusan mundur itu merupakan hak Mahfud MD. Namun, Prabowo enggan membeberkan apakah nantinya ia akan mengikuti jejak Mahfud MD atau tidak. Ia pun enggan merinci apakah mundurnya Mahfud MD akan mengganggu solidaritas Kabinet Presiden Jokowi. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Jadi menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Memastikan bahwa kekhawatiran ada penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan itu tidak akan terjadi ya Bang? Apa gimana? Tidak akan terjadi, insya Allah tidak akan terjadi. Mahfud MD telah berencana untuk mengundurkan diri dari kursi sebagai Menko Polhukam. Terkait dengan hal ini, Presiden Jokowi memberikan responsnya. Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya menghargai rencana Mahfud yang berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan hak dari Mahfud dan dirinya sangat menghargai itu. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah, Rabu, 31 Januari 2024. Meski begitu, Presiden mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan soal mundurnya cawapres nomor urut 3 tersebut. Kendati akan ditinggalkan oleh Mahfud MD, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kabinet Indonesia Maju saat ini sangat solid. Diketahui sebelumnya, Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Ia mengatakan, sudah menemui Menteri Sekretariat Negara Praktikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Hari ini Rabu, 31 Januari 2024, saat Mahfud belusukan di Lampung, ia mengaku telah siap menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa dulu dirinya diangkat dengan hormat maka saat mengundurkan diri pun harus dilakukan dengan cara terhormat. Apa? Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Nah, saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar
Jakarta sampai Kamis. Saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah ajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Mahfud telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia juga menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk bisa bertemu Presiden Jokowi. Sejumlah nama dinilai layak menjadi penggantinya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Yusril Iza Mahendra hingga Jimli Asidiki. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Penggantinya harus seperti Mahfud. Apalagi, jabatan Menko Polhukam di musim politik ini dinilai sangat strategis. Sehingga diperlukan sosok yang bisa netral serta objektif menilai persoalan. Demikian ulasan Emrus ketika dikonfirmasi pada Rabu 31 Januari 2024. Jika pilihannya harus dari tokoh militer, Emrus mengusulkan minimal